Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para kekasih Allah yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Dalam ombak dan pandemi corona ini, Allah masih memberi kita kesehatan. Allah masih mengamanahkan kita kehidupan. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu, dan kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Hadirin dan hadirat, para undangan Allah yang berbahagia. Ketika ayat yang kita bacakan itu turun, menurut Tantawi dan Al-Qurtubi, para sahabat seperti Abu Talhah dan Zaid bin Harithah sibuk. Mereka berpikir, apa harta yang terbaik yang masih mereka miliki? Sebab Allah sudah wanti-wanti, kita tidak akan masuk surga, kita tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum kita menginfakkan sesuatu yang masih kita cintai. Maka kecintaan kita kepada Allah itu diukur sejauh mana kita bisa memberikan yang kita cintai kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini kita sedang giat-giatnya mendeklarasikan wakaf. Kita berharap wakaf membumi di negeri kita. Sebab wakaf merupakan amalan yang pertama kali dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ketika Rasul membeli tanah, dan tanah itulah didirikan Masjid Quba. Lalu Umar bin Khattab juga melaksanakan ibadah wakaf dengan mewakafkan tanahnya yang ada di Khaybar untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Dalam sejarah Islam modern, wakaf ini memiliki tempat yang spesial. Universitas Al-Azhar bisa maju dan berkembang sampai lebih dari 1000 tahun karena ditopang oleh kekuatan wakaf. Negara-negara lain sesungguhnya sudah memodifikasi, sudah mengadakan revitalisasi pengelolaan wakaf mereka. Saudi, Kuwait, dan Singapura sudah merubah wakaf yang selama ini berada pada 3 ranah, yaitu masjid, madrasah, dan kuburan. Mereka alihkan kepada wakaf yang lebih luas. Wakaf dalam bentuk properti, wakaf dalam bentuk bisnis yang hasilnya tentu jauh lebih menjanjikan. Bahkan Malaysia, negeri jiran kita yang terdekat, itu sudah memodifikasi wakaf dengan cara yang lebih canggih lagi. Kalau kita masih berdebat dengan wakaf uang tunai, mereka justru sudah mendeklarasikan wakaf melalui saham. Orang-orang yang memiliki saham itu dapat mewakafkan saham mereka, baik secara utuh maupun pada masa-masa tertentu saja. Para ahli menyatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia ini bisa mencapai 2.000 triliun rupiah. 188 triliun itu berbentuk uang tunai. Akan tetapi kenyataannya wakaf yang
bisa dikutip itu hanya lebih kurang 800 miliar saja. Andai kata wakaf betul-betul dapat dikelola dengan baik, kita yakin negeri ini akan betul-betul gemah ripah loh Jenawi. Begitu juga dengan kita di Provinsi Riau. Andai kata wakaf itu bertahta di hati rakyat Indonesia yang berada di Riau. Andai kata wakaf itu terhunjam di bumi lancang kuning, kita yakin tidak akan ada anak yang tidak sekolah, tidak akan ada remaja yang tidak kuliah, tidak akan ada pemuda yang tidak punya usaha dan karya. Oleh sebab itu, wakaf harus kita hidupkan. Dengan wakaf, insya Allah tidak akan ada lagi si papa ke dana yang terlunta-lunta. Wakaf harus betul-betul kita jadikan bunga semerbak yang menghiasi bumi lancang kuning ini. Kita bangun peradaban melalui wakaf menuju Riau yang gemilang, cemerlang dan terbilang di bawah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.